Pemirsa, banjir yang menerjang Jabodetabek hingga kini berangsur surut, tetapi masyarakat yang terdampak banjir masih mempertanyakan penyebab banjir. Apakah asal muasal banjir memang kiriman dari hulu ketika hujan deras mengguyur sehingga sungai tak lagi dapat menampung? Kami sudah bersama dengan Ketua Komunitas Peduli Sungai Cilengsi dan Cikeas yang tahu persis persoalan banjir dan juga merupakan korban banjir. Bang Puarman, kami ingin tahu Bang, menurut Abang penyebab banjir yang utamanya apa Bang selama beberapa hari yang terparah di Bekasi kemarin Bang? Siap. Kalau pemicunya adalah hujan ya, tapi kalau penyebabnya itu ada di hulu, ada di hilir. Kalau di hulu itu penyebabnya itu adalah perubahan tata guna lahan yang luar biasa. Dulu Bang, kalau seandainya hujan di hulu, 70%-nya meresap ke tanah, hanya 30% yang ke hilir. Sekarang kebalikannya, kalau hujannya di hulu, 70% malah yang menggelontor ke hilir. Maksudnya hanya 30, di kawasan Puncak Bogor? Iya, Puncak Bogor, Sentul, Hambalang, kemudian Babakan Madang gitu kan, sekitar sana semuanya. Nah itu dulu 70%-nya meresap ke tanah. Sekarang 70% itu yang menggelontor ke hilir, hanya 30% yang meresap. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di hilirnya juga sudah rusak. Ya, di hilirnya itu sudah banyak terjadi penyempitan sungai, sama juga pendangkalan sedimentasi. Nah sekedar informasi, Kali Bekasi itu kan diawali dari Sungai Cilengsi maupun Sungai Cikeas ya. Sungai Cilengsi itu terakhir dikeruk tahun 1971. Jadi udah luar biasa dangkalnya gitu loh. Nah, apalagi ditambah lagi di hilir banyaklah bangunan-bangunan yang berdiri di pinggir sungai yang melanggar garis padan sungai. Harusnya pinggir sungai itu adalah minimal 19 sampai 20 meter. Ini bahkan ada bangunan-bangunan yang di pinggir sungai. Area hijau yang harusnya tidak untuk dibangun? Tidak untuk dibangun. Makanya sungai itu makin lama makin mengecil. Oke, jadi permasalahan bukan hanya intensitas hujan tapi dari hulu ke hilir. Ya, Bang hujan Puarman itu kabarnya pemicu punya grafis. Punya ada. grafis aliran sungai. Sambil kita tunjukkan kepada pemirsa. Boleh, Bang, siap. di layar berikut ini gambarnya seperti apa sungai. Siap. Dari hulu ke hilir, dari kawasan Puncak, kemudian Cilengsi, ya, Cikeas, sampai akhirnya bertemu Sentul, di Jakarta, di Kali Bekasi Bang ya. Boleh? Ya. Sambil sedikit kita ini gambarnya juga sedikit unik ya. Oke. Biasanya orientasinya dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas ya. Yang ini Bang ya. Oke, Kali siap. Bekasi. Ya, kita mulai dari sini dulu. Oke. Ya. Ini dimulai dari Sungai Cilengsi ya. Sebelah kanan kita ini ada Sungai Cilengsi, boleh turun lagi? Oke. Ya. Sambil digerakkan. Sambil digerakkan. Ini Sungai Cilengsi ya. Oke. Sungai Cilengsi. Ini memang ada perumahan. Ini perumahan yang ini di bawahnya ya. Coba ke atasnya lagi, di ini lagi. Sambil di play juga ya. Grafisnya. Ini adalah Sungai Cilengsi. Sungai Cilengsi ini adalah hulunya di sekitar Gunung Pancar, ya. Hulunya adalah di Gunung Pancar, Babakan Madang sama Sentul ya. Oke, Sungai Cilengsi mengalir ke hilir ya. Kemudian di sebelah kirinya ini ada Sungai Cikeas. Oke, sambil Bapak tunjukkan. Ya. Ini Sungai Cikeas. Sungai Cikeas ini hulunya adalah di Gunung Galis Puncak sama di Bukit Pelangi. Ini juga mengalir melewati Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi. Nah, di hilirnya boleh. Ini ketemu ya, kedua sungai ini ketemu. Pertemuan itu dinamakan dengan P2C. Oke. Pertemuan Cilengsi Cikeas. Di titik ujung sini ya. Ya, kalau ujung sini ya. Di titik ujung pertemuan ini. Itu Cilengsi Cikeas. Nah, itu menjadi ujungnya Kabupaten Bogor. Jadi ini Kabupaten Bogor nih, kan? Nah, setelah ketemu itu berubah namanya menjadi Kali Bekasi atau Sungai Bekasi. Nah, inilah yang banjir sekarang. Jadi yang banjir sekarang adalah Sungai Cilengsi yang di hilirnya perumahan Villa Nusa Indah 1, 2, 3 dan 5, 2 dan 5. Kemudian Sungai Cikeas yang di hilirnya juga banjir. Ini wilayah yang terdampak semua. Wilayah terdampak semua nih. Ini daerah namanya Desa Bojonggulur, Kecamatan Gunung Putih, Kabupaten Bogor. Nah, ujungnya Kabupaten Bogor, setelah itu baru Kota Bekasi. Nah, Kota Bekasi itu Kali Bekasi ya. Di situ ada perumahan Pondok Gede Permai yang banjirnya kemarin adalah sepinggang di lantai 2. Kalau yang di perumahan Villa Nusa Indah 1 dan 2 ini banjirnya kemarin adalah rata-rata hampir seplafon ya. Seplafon di perumahan-perumahan tersebut. Maksudnya kan keberadaan sungai ini sudah puluhan bahkan mungkin ratusan tahun ya Pak ya? Betul. Kenapa tidak ada upaya mitigasi dari pemerintah setempat agar ketika volumenya debitnya besar bisa ditampung Pak di hilirnya? Ya, kan tidak ada penampungnya. Justru itu, jadi ini sungainya sudahlah rusak di hulunya, kemudian di perjalanannya juga menyempit dan juga dangkal. Di hilirnya juga tidak ada polder-polder atau penampungan nggak ada. Apa adanya seperti itu. Jadi kapasitas sungai ini tidak sanggup lagi menampung debit air yang dari hulu.
Oke, bukankah dari komunitas Bapak punya rekaman CCTV yang memperlihatkan tinggi permukaan air Betul. di setiap sungai, Pak? Ya? Betul. Sambil kita perlihatkan CCTV tinggi permukaan air, baik itu di Cikeas, di Cilengsi, bahkan Betul. mungkin dari hulu, dari puncaknya, Betul. ya Pak ya? Betul. Kita punya CCTV, ini CCTV mungkin tanggal 3 atau 4 Maret yang lalu. Ya, Ini Pak. pas tanggal 3 ya. Ini CCTV kita, ini adalah di hulunya Sungai Cilengsi. Ketinggiannya waktu itu masih 500 cm ya, 500 cm. Kemudian naik lagi sampai di angka hampir 700. Ada video satu lagi. Maksudnya 7 meter ini Pak? 7 meter. 7 meter ya. Ini sudah tinggi ya, tinggi. Nah, sekedar gambaran, selama ini banjir terbesar itu adalah tahun 2020 ya, 1 Januari. Itu tinggi muka air di sana hanya 540. Tapi kemarin 700, bahkan lebih. Kenapa kita bilang lebih? Batas 700, CCTV kita di sana udah tenggelam dan hanyut ya. Jadi diperkirakan kemungkinan bisa sekitar 720 atau 740 tinggi muka air di sana. Bayangkan kalau itu hujannya berlangsung selama 1 hari, 2 hari lebih. Hujan tidak lama. Curah hujan ini normal atau memang? Curah hujannya sekitar lebih kurang sekitar 6 sampai 7 jam ya. Ini curah hujan yang normal Pak? Durasi 6-7 jam itu atau lebat, memang? cukup lebat sih. Sebelumnya sudah pernah terjadi tapi tidak sampai banjir? Ya, sebelumnya sering terjadi juga, tapi tidak sampai banjir separah ini gitu loh. Nah, curah hujan ini hampir sama dengan curah hujan waktu yang 2020. Tapi sekarang dampaknya luar biasa, lebih besar gitu. Maaf, ada video satu lagi. Oke, nah, ini CCTV kita gitu kan. Jadi CCTV ini sifatnya 24 jam. Bapak juga merekam secara real time, menunjukkan tingginya. Ini Pak ya? Nah, ini ada angka tadi 300 ya, betul angka tadi ya. ya. Nah, itu yang kami informasikan kepada anggota KP2C. KP2C itu anggotanya sekarang 32.000. 32.000 kepala keluarga ya. Itu masyarakat korban banjir yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Cilengsi, Sungai Cikeas maupun Kali Bekasi. Dan itu semuanya korban banjir loh. Jadi Pak, maksud saya Bapak sebagai korban banjir dan juga memantau terus ya Pak kondisi tinggi permukaan air ke depan bagaimana ini Pak? Karena cuaca ekstrim, prediksi BMKG sampai pertengahan Maret juga akan terjadi Pak. Apakah banjir serupa menerjang kembali di lokasi yang sama? Harusnya nggak boleh lagi ya. Kita udah capek ya, setiap tahun selalu begini, setiap tahun selalu begini. Ini baru banjir besar ya. Kalau banjir sedangnya ada lagi Mas. Banjir kecilnya juga ada lagi. Rata-rata setiap tahun bisa 3-4 kali banjir loh. Jadi bukan kali ini aja banjirnya, memang sudah langganan banjir ya. Tapi sampai sekarang belum ada solusi yang permanen untuk ini. Jadi kedepannya kita berharap, oke lah. Jadi kalau ada banjir, solusinya itu bukan sembako lagi. Solusinya sekarang ini adalah bagaimana menanggulangi banjir ini supaya tidak terjadi lagi. Gitu. Kami punya usulan-usulan untuk itu. Terima kasih banyak Pak Poarman sebagai komunitas sungai di Cilengsi dan juga Cikeas. Semoga usulan ini bukan hanya didengarkan, tapi juga ada implementasinya Pak ya dari pemerintah. Itulah tadi gambaran aliran sungai, kemudian cuaca ekstrim, serta CCTV secara real time tinggi permukaan air di setiap sungai. Kabar Petang akan segera kembali sesaat lagi pemirsa.